Silakan tulis di Google berapakah tanah wakaf Muhammadiyah. Kita sudah tulis, sudah. Google berapakah tanah wakaf Muhammadiyah? 21.000 hektar, sama dengan satu kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 23.000 tanah wakaf Muhammadiyah dalam dan luar negeri seluruh 21.000. Jadi hampir satu kota. Dan insya Allah ditambah lagi dengan yang di CMC ini nanti. Jauh mata memandang akan jadi. Tadi mulai telat Bu, karena hujan. Tadi hujan kan? Mulainya telat. Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, habislah semuanya. Enggak ada orang Islam meninggal pakai baju kebesaran. Waktu masih hidup pakai baju kebesaran. Kenapa disebut kebesaran? Memang ukurannya XL. Begitu meninggal digulung pakai kain kapan? Saya sudah banyak lihat pemakaman pejabat, orang kaya, semuanya meninggal. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat mati, polisi yang kuat-kuat. Yang juga perasaan pakai itu. Ustaz, astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Dan orang mati itu gak ada tahu. Gak ada orang mati itu tahu kapan dia mati. Famatadri nafsum maza taksibu ghada. Surat Luqman di akhir ujung. Gak ada yang tahu kapan terjadi. Makanya ada yang meninggal pada saat khutbah, ada yang meninggal pada saat sujud. Mudah-mudahan kita meninggal pada saat di waktu terbaik. Apa amal orang paling baik, paling dia suka, di saat itulah dia akan meninggal. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itulah nasihat yang paling dalam dan yang paling tajam. Saya sampai saat ini pergi ke rumah kiai, ke rumah habib, ke rumah ustadz minta nasihat. Tolong nasihati saya, mereka hanya senyum-senyum saja. Akhirnya saya mencari nasihat ke liang lahat. Kalau ada keluarga yang meninggal jamaah, saya datang, saya hadir ke tempat liang lahat, melihat pemakamannya. Saya berdiri pada bagian kepala dan saya menginstruksikan kepada mereka yang memakamkan, buka penutup kepala wajahnya, buka talinya, letakkan tanah liat di tengkuknya, di pinggangnya, di kakinya, di betisnya, hadapkan ke kiblat, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat, letakkan papannya, letakkan tikar supaya tanahnya tidak jatuh ke bawah, pelan-pelan, jangan diinjak, jangan menghalangi pemakaman. Supaya apa? Supaya saya melihat dengan mata kepala dan saya melihat langsung, menanamkan keyakinan dalam diri. Bagi saya nasihat melihat pemakaman itu lebih dalam ke dalam hati saya. Tapi perempuan jangan. Perempuan tidak dianjurkan untuk datang ke liang lahat. Perempuan di rumah saja. Laki-laki, ya. Kenapa perempuan nggak boleh melihat liang lahat? Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Perempuan kalau sudah ingat sekali sampai mati dia nggak lupa. Dikhawatirkan dia nanti terlalu sedih. Kalau laki-laki ini amnesia. Dia cepat lupa. Lihat ada sudah. Kecuali yang di sini, ini laki-laki soleh-soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Saya pernah diundang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten kota, nggak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, kalau mau makan aja, nggak usah tahan. Ya lihat Ustaz Somad ini kurus, kayaknya jaga makan ya. Dia bilang saya kurusnya bukan jaga makan, memang sudah takdir begini. Terus kita pas makan, Ustaz tahu nggak? Kenapa Pak Kepala Kantor? Ada orang Pak Ustaz
Kalau kita duduk di pinggir jalan lewat 10 kol diesel, itu 7 punya dia, 3 punya orang. Duduk kita lewat 10 kol diesel, bawa sawit, bawa karet, itu yang 10 kol diesel lewat, 7 punya dia. Berarti kaya sekali dia, kaya Pak Ustaz. Tapi kalau dia pergi kemana-mana bawa tas, itu di dalamnya ada rebus pisang Pak Ustaz. Kenapa dia bawa rebus pisang? Karena kalau dia lapar, dia makan pisang rebus. Dan botol minumannya itu sudah kusam Pak Ustaz. Kenapa? Karena airnya diisi ulang terus. Dia nggak mau beli di jalan. Dan kalau makan sama dia Pak Ustaz, nanti pas giliran bayar dia pura-pura mencret ke belakang. Pelit sekali orangnya. Begitulah Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mati Pak Ustaz. Sebetulnya Bapak Kemenak mau nasihatin saya, jangan pelit seperti dia Pak Ustaz. Pada akhirnya mati dan tidak meninggalkan apa-apa yang akan dibawa mati. Semuanya tinggal untuk yang hidup. Makanya kata Nabi, kamu ini terlalu banyak memikirkan harta orang lain daripada harta kamu. Itu sama ibu. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kebun korma punya kami, rumah punya kami, tanah punya kami, ternak kambing punya kami, onta punya kami. Enggak, kamu lebih banyak memikirkan harta orang daripada harta kamu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Karena kebun yang kamu urus, kambing yang kamu urus, onta yang kamu urus, kalau kamu mati itu punya orang. Sedangkan yang punya kamu adalah yang kamu sedekahkan, kamu wakafkan, kamu infakkan. Itulah yang akan kamu bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berwakaf, berinfak untuk GMC, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Yang nggak mau, inna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya lihat kotaknya itu ternyata kotak-kotak besar waktu dibagi tadi. Kotak besar. Kenapa kotak besar? Supaya jangan hanya yang masuk itu uang. Karena tidak semua ibu-ibu bawa uang. Bisa juga diisi dengan cincin, gelang, rantai. Tapi tolong pastikan emasnya asli. Jangan sampai nanti PDM membawa ke toko emas, dia bilang mohon maaf imitasi. Nanti masuk surga, surganya juga hoax. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang hidup ini misteri. Begitu berakhir, nafas terakhir, nafas cuma 2, sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus, cuma 2. Makanya bunyi kalimatnya menghembuskan nafas karena setelah dihembus nggak narik lagi. Maka yakinkan setelah berhembus itu masih bisa ditarik. Menghembuskan nafas terakhir. Itulah kenapa orang meninggal itu matanya terbuka. Kenapa? Karena saat dia menghembuskan, ruhnya keluar dan dia lihat ruh itu. Banyak. Saya tadi mulai jam 7.15. Sekarang jam 8:05. Jadi memang mic ini di setel 50 menit. Saya lupa bawa jam. Jadi memang ada, kalau di tempat lain kadang pakai surat dikasih, nggak profesional banget. Ustaz, waktu sudah mau habis. Tapi di GMC mic-nya mati sendiri. Ini tolong panitia yang lain tiru GMC. Jadi begitu, jadi nampak profesional. Saya pernah juga ceramah di salah satu kota. Di atas mejanya itu dipasang lampu 3, kuning, hijau, merah. Saya tanya, Pak Ketua Masjid, ini meja Dewan Juli NTQ? Bukan Pak Ustaz. Terus, ini memang untuk ceramah. Kenapa ada lampunya? Karena banyak penceramah kalau sudah disuruh ceramah lupa berhenti. Maka dibuat lampu kuning untuk kasih tahu, 10 menit lagi. Terus saya dari tadi kok nggak hidup-hidup? Kami segan Pak. Nah, dari di 10 menit ini
Kepada yang bawa kotak silakan. Utamakan yang menyebar tadi kan, yang bawa kotak tadi adik-adik. Ya, kresek sedekah. Utamakan jangan lagi adik-adik perempuan yang bawa kotak ini tapak suci. Keluarkan jurusnya sekalian. Nanti al-akhilla ba'duhum, orang-orang yang berteman, bersahabat, berkawan akrab di akhirat itu ba'duhum li ba'din adu, mereka kelahi. Gara-gara kamu saya minum khamar, gara-gara kamu saya pakai narkoba, gara-gara kamu saya dugem. Kenapa kamu buat dosa? Kamu yang ngajak, kamu juga yang salah. Kenapa gratis? Kelahi mereka di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di akhirat saling memuji. Gara-gara kamu saya berwakaf tanah GMC. Terima kasih saudaraku. Gara-gara kamu juga kita pembebasan tanah yang waktu itu pentasnya sengaja tidak di atas paving block karena belum dibayar itu kan. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nanti kita di akhirat saling memuji insyaallah. Bersama di GMC, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang beriman itu nggak mau masuk surga sendirian. Makanya ketika ada sahabat Nabi berkulit hitam memeluk Nabi erat, kenapa kamu peluk saya? Saya berkulit hitam, miskin, susah, hamba saya. Saya belum tentu bisa bertemu denganmu nanti di surga ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan kebersamaan kita ini bukan dalam maksiat, kebersamaan kita dalam amal soleh. Amal soleh. Kebersamaan kita dalam dua hal. Innal insan, semua manusia ini lafi khus, rugi kita di surga. Illal ladzina amanu, kecuali orang wa amilus shalihat, beramal saleh. Apakah cuma dua ini saja? Ada dua lagi. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau hanya sekedar beriman sendirian, wa amilus sholihati personal, individual. Tapi kalau sudah ngajak orang lain, wa tawasau bil haq, saling menasihati tentang kebenaran, bahwa kematian itu benar, bahwa kita nanti akan menghadap Allah benar. Wa tawasau bis sabr, sabar. Sabar itu ketika terkena tsunami, sabar itu ketika terkena musibah, sabar ketika sakit, sabar ketika mati. Itu sabar level bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar untuk enggak beli mobil demi untuk beli tanah. Itu kesabaran paling tinggi. Sabar untuk enggak beli baju baru demi untuk beli baju anak yatim. Ustaz Somad kemarin beli baju baru, beli mereknya dikasih orang. Sabar untuk tidak berlebih-lebihan makan demi untuk makannya fakir miskin. Sabar untuk tidak berlebih-lebihan pada tempat tinggal demi untuk rumah Allah. Itulah kesabaran yang paling tinggi. Makanya kesabaran yang paling tinggi itu sabarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak miskin, tapi hidupnya penuh dengan kesabaran. Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah usia 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta ya lebihlah 50 juta, tapi karena kita sudah jadi jamaah GMC 50 juta. Satu ekor 50 juta kali 20 ekor berarti 1 miliar. Saya sebetulnya jarang menyampaikan tentang ini karena saya khawatir ini akan merusak harga mahar. Tapi di GMC ini saya sampaikan, satu ekor onta 50 juta kali 20 ekor 1 miliar mahar Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau nikahnya maharnya 1 miliar, kira-kira orang kaya apa orang miskin? Kaya. Nabi ketika berkurban, Nabi sembelih sendiri 63 ekor. Sisa 37 Nabi berikan pisaunya kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, lanjutkan. Ali motong 37. 63 tambah 37 100 ekor onta kali 50 juta. Berapa itu? Wakeh tenang.
Terus yang miskin itu siapa? Yaitu yang maharnya kupinang kau dengan bismillah. Terus yang miskin itu siapa? Yaitu waktu rapat dengan ketua masjid pas kurban, 1 ekor sapi kurus 7 orang minta kupon 3. Jadi cerita tentang masalah harta, bapak yang punya kebun lanjutkan, yang punya kebun tebu, yang punya kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tahu siap di MC lah yang punya banyak mic cadangan. Kadang saking banyaknya tempat ceramah kita lupa kalau ditanya jamaah, Ustaz ingat nggak dulu ke masjid kami? Di mana ya? Tapi di BMC ini saya pasti ingat. Kenapa? Mic-nya setiap mati ada pengganti. Insyaallah tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara Allah supaya kita bisa tersenyum dan bahagia. Ada saja cara Allah supaya kita bisa saling. Ditambah mic lagi. Ini bisa batal saya pergi ke kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin disampaikan ada 3. Yang pertama, kita rajut ukhuwah, siap jaga persaudaraan. Yang kedua adalah kita kuatkan iman sesama kita kepada Allah SWT, siap jaga iman. Yang ketiga adalah tempat menjaga iman. GMC akan menjadi pusat peradaban menjaga iman. Anak-anak kita ini dirusak oleh narkoba, sabu-sabu, lem kambing, mabuk pertamax, sampai nggak terpikirkan lagi. Belum lagi sosial medianya, dari mulai Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Belum lagi LGBT-nya, punya grup-grup, na'udzubillah, game online-nya, PlayStation-nya. Sampai sahabat saya ngajar di salah satu sekolah, razia bawa keranjang, handphone anak-anak, handphonenya kumpul semua. Cek semua handphone anak-anak, satu-satu, SMP, SMA. Yang parah panggil bapaknya, bapak besok datang. Mana nggak bisa, yang bisa ibu datang. Ibu, anak ibu ini kurang pengawalan, kurang pengawasan, kurang perhatian, ini handphonenya. Setelah sahabat saya guru nih ngamuk, terus itu ibunya ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone suami saya. Ternyata handphone ini bukan cuma kenakalan anak-anak, tapi juga kenakalan. Jangan buat suami. Jadi fitnah akhir zaman ini luar biasa. Makanya doa kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di mana kita bisa jaga? Betul memang ukhuwah, betul iman, tapi yang ketiga ini tempat menjaga iman. Saya yakin dan percaya GMC Jombang Muhammadiyah Center akan menjadi tempat menjaga iman anak-anak kita sampai hari kiamat. Itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan, kurang adab, kurang sopan, kurang santun, kurang toto kromo. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, saya ada pantun lagi. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sembahis. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuntas sudah seluruh rangkaian acara kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya lebaran di Jombang Muhammadiyah Center bersama beliau Ustaz Profesor Agus Somad Batubara MPSD dengan tema merajut ukhuwah menguatkan iman. Bapak Ibu seluruh jamaah yang mau mengabadikan momen Ustaz Agus Somad insya Allah akan segera
dan tempat transitnya sudah disiapkan kapal Murah Satu Hormat. Dan yang mau mengabadikan momen dengan beliau diperkenankan boleh, tapi harus yang aman, yang tertib begitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Dan buat abillah yang bertugas, matur sembah nuwun, mohon maaf kalau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya terus masih ditunggu untuk perluasan area Jombang Muhammadiyah Center ke sisi selatan di wilayah Kebun Tebu yang sekarang kita tempati bersama sebagai panggung membutuhkan jariah dan dari jamaah semuanya berupa wakaf tanah per meter persegi ini sebesar 1.500.000. Info detail Anda bisa menghubungi Ibu Faida Perum Gria Jombang Indah, kemudian Bapak Zulfi Pulau Kalimalang, kemudian Bapak Pradoni dari Perak, Ketua Takmir Masjid Ahmad Dahlan, beliau Bapak Kiai Haji Fakur Rohman atau Humas PDM Jombang, Saudara Jalaluddin Hambali. Masih terus ditunggu infak dari panjenengan semuanya agar